Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti biasanya. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Perkenalkan, di sini nama saya Hanan Hamid Ridwan dengan NIM 212111265 dari kelas HES 4G. Ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai perbankan syariah. Materi yang saya bahas ada 4. Yang pertama itu ada karakteristik, keunggulan, dan daya tarik bank syariah. Yang kedua ada kekuatan dan kelemahan bank syariah. Yang ketiga ada peluang dan tantangan bank syariah. Yang terakhir, yang keempat, ada prospek dan strategi pengembangan perbankan syariah di masa depan. Yang pertama, saya akan membahas sedikit materi mengenai karakteristik bank syariah. Yang pertama itu, lembaga keuangan syariah, semua kegiatan harus bersih dari bentuk riba. Yang kedua, mengarahkan segala kemampuan pada pertambahan. Yang ketiga, menggabungkan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan sosial. Yang keempat, mengumpulkan kekayaan yang tidak terpakai dan menyimpan kekayaan mereka kepada pengelola. Yang kelima, memudahkan fasilitas pembayaran di seluruh dunia Islam. Jadi di dalam karakteristik bank syariah ini tidak menggunakan sistem riba dan bersih dari sistem riba, karena dalam Al-Quran riba ini dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala, dan riba ini juga termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena ini bank syariah, dia tidak menggunakan sistem riba atau bersih dari kata riba. Terus yang selanjutnya itu ada keunggulan dan daya tarik bank syariah. Yang pertama itu keunggulannya, perbankan syariah sekarang sangat modern, beda dari yang dulu-dulu. Yang kedua, manajemen keuangannya lebih aman. Yang ketiga, kontribusi langsung untuk penguatan bank syariah. Yang keempat, membantu mereka yang membutuhkan zakat bagi umat Islam. Yang kelima, halal. Nah, jadi teman-teman, di sini itu bank syariah atau perbankan syariah itu juga membuka tentang penerimaan zakat dan menyalurkan zakat. Nah, terus ini adalah sebuah keunggulan bagi bank syariah, karena bank konvensional lainnya itu tidak menerima atau menyalurkan zakat. Jadi cuma bank syariah ini aja yang mau menyalurkan zakat dan menerima zakat. Terus yang kedua ada daya tarik. Yang pertama itu di sisi simpanan, bagi hasil penyimpanan selalu lebih tinggi dari bank. Kebersamaan daya tarik perbankan syariah juga tercermin dalam kerjasama antara deposan, penyimpanan atau penabung, bank penerima pinjaman. Yang ketiga, ketahanan terhadap fluktuasi mata uang. Yang keempat, ikatan emosional yang kuat. Yang kelima ada pengendalian inflasi. Terus yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai kekuatan dan kelemahan bank syariah. Yang pertama itu ada kekuatan, sistem perbankan syariah lebih adil. Yang kedua, adanya lembaga pengontrol berupa Dewan Pengawas Syariah. Jadi di sini itu dalam kekuatan bank syariah itu ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Jadi dalam transaksi itu diawasi terus oleh pengawas syariah ini agar tidak, yang tadi yang pertama, tidak ada unsur ribanya. Jadi itu sangat dihindari oleh bank syariah. Dan
sistem bank syariah ini lebih adil. Beliau tidak mengambil keuntungan. Terus kelemahannya itu ada satu, keterbatasan jaringan pemasaran bank syariah. Yang kedua, sumber daya manusia bank syariah belum banyak memahami bisnis bank syariah secara total. Yang ketiga, efisiensi operasional perbankan syariah yang belum optimal. Lah jadi kelemahannya itu menurut saya itu paling lemah itu di efisiensi operasional perbankan. Nah jadi karena mungkin ya perbankan syariah ini baru ada nggak lama juga, jadi sistem operasionalnya itu tidak seperti bank-bank konvensional yang dulu-dulu, jadi masih agak lemah. Jadi itu kelemahannya yang paling besar itu di situ. Terus ada lagi peluang dan tantangan bank syariah. Yang pertama itu peluang, mayoritas penduduk Islam. Nah jadi kan kenapa dibentuk bank syariah ini, karena di negara Indonesia ini banyak yang beragama Islam, jadi bisa menjadi peluang kepada bank syariah ini untuk mencari nasabah yang banyak. Yang kedua ada fatwa bunga bank. Yang ketiga ada menjalarnya penerapan ekonomi Islam. Yang keempat ada berkembangnya lembaga keislaman. Yang kelima ada meningkatkan kesadaran untuk bermuamalah sesuai syariah. Nah jadi dalam bank syariah ini kita sebenarnya juga diajarkan bagaimana kita menyadari untuk bermuamalah sesuai syariah Islam. Terus yang ada juga tantangan bagi bank syariah. Yang pertama itu keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah. Nah jadi di sini itu masyarakat itu sebenarnya masih apa sih itu bank syariah? Bagaimana sih? Masih belum teranulisirkan secara baik. Kalau bank konvensional yang lain itu sudah, karena dari dulu sudah ada, jadi enak. Kalau bank syariah ini kan belum lama, jadi ya keterbatasannya itu masih batas minim gitu. Terus yang kedua ada masih langkanya SDM yang ahli dalam perbankan syariah. Yang ketiga institusi pendukung yang belum lengkap dan efisien. Yang keempat, sulitnya mengubah kebiasaan seseorang. Yang kelima, adanya lembaga keuangan lainnya yang lebih efisien dan lebih berkualitas. Terus next, ada prospek dan strategi pengembangan perbankan syariah di masa depan. Yang pertama, peningkatan cakupan pasar melalui aliansi strategis. Yang kedua, ada peningkatan kualitas SDM. Yang ketiga, ada peningkatan efisiensi internal. Yang keempat, peningkatan jaringan kantor bank syariah. Yang kelima, ada pengembangan produk-produk bank syariah yang kompetitif dan inovatif. Yang keenam, ada peningkatan kualitas pelayanan. Yang ketujuh, peningkatan promosi dan sosialisasi terhadap produk-produk bank syariah secara efektif. Yang kedelapan, peningkatan kerjasama dengan institusi lain. Itu yang bisa sedikit saya jelaskan mengenai perbankan syariah. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf, karena saya juga baru belajar mengenai bank syariah ini. Jadi begitulah, kita sama-sama belajar, saling mengingatkan. Terima kasih, itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.